Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya, kali ini kita akan mempresentasikan terkait materi SQL injection. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Nirwana yang akan memandu presentasi kita pada hari ini, di mana SQL injection ini dibawa oleh dosen mitra Ibu Aulia Zakila Ifani M.Com. Next. Pada materi SQL injection ini, saya bersama kedua rekan saya, yaitu Hamjaya Putra Salahuddin dan juga Widya Ainun Lestari, yang akan membacakan terkait SQL injection. Next. Nah, adapun SQL injection adalah salah satu jenis ancaman kejahatan dalam dunia digital atau sering kita sebut dengan istilah cybercrime. Tak dapat dipungkiri fenomena cybercrime ini semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi. SQL injection sendiri merupakan serangan yang cukup membahayakan, bahkan ia menempati posisi ketiga dengan risiko serangan paling tinggi. Serangan SQL injection melibatkan pencarian serta manipulasi data termasuk data pribadi penggunanya dan bahkan hingga aset finansial. Pada SQL injection ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu apa sih SQL injection, sejarah terbentuknya SQL injection, dan juga dampak dari serangan SQL injection yang akan dipaparkan oleh Saudari Widya Ainun Lestari. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini yang pertama itu apa itu SQL injection. Jadi SQL injection adalah salah satu teknik dalam dunia cybercrime untuk memanfaatkan celah keamanan yang terdapat pada database aplikasi. Terbentuknya celah tersebut akibat input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya sehingga terciptalah celah yang bisa disalahgunakan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu sejarah SQL injection. Jadi SQL injection ini pertama kali ditemukan pada akhir tahun 90-an ketika web mulai populer dan aplikasi web mulai banyak digunakan. Kemudian dia semakin populer pada awal tahun 2000-an ketika banyak aplikasi web yang dikembangkan dengan basis data seperti MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Kemudian pada tahun 2002, SQL menjadi perhatian publik setelah menjadi penyebab utama dari serangan cyber besar atau Slammerware. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada sistem komputer di seluruh dunia dan menyebar dengan sangat cepat. Sejak saat itu hingga sekarang, SQL injection menjadi salah satu serangan yang paling umum terjadi pada aplikasi web yang menggunakan basis data. Next. Oke, yang selanjutnya di sini yaitu dampak dari SQL injection. Yang pertama, yaitu serangan SQL injection yang berhasil dapat mengakibatkan akses tidak sah ke data sensitif, seperti kata sandi, detail kartu kredit, atau informasi pengguna pribadi. Kemudian yang kedua yaitu banyak pelanggaran data profil tinggi dalam beberapa tahun terakhir, merupakan akibat dari serangan SQL injection yang menyebabkan kerusakan reputasi dan denda peraturan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam beberapa kasus, penyerang dapat memperoleh backdoor per sistem ke dalam sistem organisasi yang mengarah ke kompromi jangka panjang yang dapat luput dari perhatian untuk waktu yang lama. Baik, itu saja sedikit materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya terkait penyerangan, langkah-langkah penyerangan menggunakan SQL injection akan dipaparkan langsung oleh Saudara Hamjaya Saputra Salahuddin. Kepada saudara saya persilahkan. Baik,
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan penyerangan menggunakan SQL injection. Nah, bisa dilihat pada layar ini ada sebuah sistem. Kita menggunakan sistem, membuat sistem website sederhana yang ada database-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Singkatnya di sini kita punya koneksi, di mana koneksi ini untuk menyambungkan sistem kita ke database. Selanjutnya pindah ke admin login. Nah, untuk tab admin login ini atau halaman admin login ini di sini adalah inti dari sistem yang kita buat. Nah, untuk yang sistem yang kami buat ini di sini kami sengaja untuk membuat sistem ini lemah untuk serangan SQL injection, yang dimana letak ada variabel login dan ada fungsi MySQL query, ada query select from user where username di sini, yang dimana di sini query-nya langsung men-select ke username-nya, dan ini sangat tidak dianjurkan untuk digunakan pada login sebuah website, karena nantinya seorang hacker dapat memasukkan sebuah komen query dari database seperti petik min seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita coba langsung praktekkan testimoninya. Nah, untuk hasil dari codingan kita tadi, di sini ada halaman login yang telah kita buat tadi. Di sini ada username dan password yang sudah kita buat yang ada di database, dan ini username dan password yang coba login. Nah, di sini ada sebuah alert berhasil login. Kembali lagi ke menu login. Nah, untuk melakukan penyerangan, singkatnya kita menggunakan sebuah comment query database, yaitu petik minus minus. Yang pertama petik minus minus spasi, dan ini kondisi di mana kita tidak mengetahui password dari si korban, dan kita mengetahui username-nya. Kita dapat menggunakan comment query seperti ini, dan passwordnya itu boleh sembarang. Coba di login. Nah, ini berhasil masuk. Coba kembali ke halaman login. Selanjutnya ada teknik selanjutnya itu ada teknik union, di mana teknik union ini menggabungkan dua query. Untuk testimoninya bisa dicoba yang satunya, komen yang satunya. Dan di mana kondisi ini kita tidak mengetahui password dan username dari korban. Nah, untuk teknik union ini di sini ada dua query XYZ dan satu sama dengan satu, di mana kondisi ini memungkinkan penyerang melihat atau select langsung ke database. Coba di login dan berhasil login lagi.
dan bagaimana cara kita untuk bertahan dari serangan MySQL yang tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan oleh Todi Setiadi.